bisa kaya bila tahu hal ini. Ya, kita mau membahas nih bagaimana kita menyusun roadmap ya, susunan rencana untuk kita menjadi maju ya dalam menciptakan impian atau dalam mencapai impian. Jadi tetap ada 5 poin di sini yang teman-teman bisa terapkan nantinya ya. Nah, teman-teman bisa menyusun roadmap untuk merubah bagaimana kehidupannya yang jelas untuk mewujudkan impiannya. Dan ini sebenarnya sederhana banget kok. Konsepnya itu nggak berbelit-belit, nggak pakai ritual yang macam-macam, nggak mengharuskan Anda ini repot-repot. Sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri, kehidupan kita sendiri, bagaimana kita merubahnya, bagaimana niat kita, dan bagaimana kita memajukan hidup kita. Ya, kita mulai di poin pertama. Definisikan tujuan secara jelas dan spesifik. Tentukan tujuan akhir Anda dengan jelas dan spesifik. Hindari tujuan yang terlalu umum dan pastikan tujuan tersebut dapat diukur. Misalnya, jika impian Anda adalah membuka bisnis, tetapkan tujuan-tujuan seperti langkah-langkah untuk merancang produk, mencari pelanggan, atau membangun tim. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kalau kita memiliki sebuah impian, kita harus punya tujuan yang jelas, nanti endingnya mau bagaimana. Jadi gini, misalkan Anda ini orangnya malas, nggak mau melangkah, Anda nggak mau melakukan sebuah tindakan yang itu akan menjadi langkah awal Anda. Ataupun Anda memang malas-malesan, hidupnya hanya berdasarkan belas kasihan orang dan Anda cuman berharap hidup itu dari pemberian orang lain. Dari situ, Anda punya impian pengen penghasilan 100 juta per bulan. Nah, itu sesuatu yang mungkin kurang realistis ya. Itu sesuatu yang gak bisa diukur. Jadi Anda udah males-malesan, orang mau ngasih juga males juga. Kenapa? Ya Anda tindakan gak ada. Anda hanya ya mungkin kompor sana kompor sini, ngadu domba orang biar Anda mendapat simpati, terus Anda nanti mendapatkan ya paling gak nih ya buat beli sayur, ini ya untuk beli beras. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa bodohnya. Nah, ada cerita nih, ada seseorang nih ya, dirinya suka mengeluh dan dia hidupnya hanya ya pokoknya mengandalkan orang lain. Jadi mengandalkan pemberian orang lain. Dia nggak mau yang namanya memulai sesuatu atau bisnis sesuatu. Intinya tetap minta, dan saya pun pernah jadi korbannya. Untungnya nggak jadi ya. Ketika kita memiliki impian, kita melakukan hal-hal seperti itu, meskipun toh suatu saat kita dikasih, nggak akan lama itu juga akan diminta, dan itu akan dampak negatifnya jauh lebih besar. Kenapa? Orang udah nggak percaya, orang udah nggak ada simpati lagi ya. Jadi teman-teman jangan ditiru perilaku yang seperti ini. Jadi teman-teman kalau punya tujuan harus jelas, spesifik, dan nanti endingnya mau bagaimana, penghasilannya berapa ya, itu teman-teman yang tentukan ya. Kita lanjut di poin kedua. Identifikasi langkah-langkah tindakan yang diperlukan. Breakdown tujuan utama menjadi langkah-langkah tindakan yang lebih kecil. Identifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai setiap tujuan. Misalnya, jika impian Anda adalah menulis buku, langkah-langkahnya bisa melibatkan riset, penulisan outline, penyelesaian bab per bab, dan akhirnya lalu terbitkan. Nah, kita harus breakdown ya. Kita punya tujuan nih, misalkan nih penghasilannya 100 juta rupiah per bulan. Kita bikin nih, apa aja sih yang perlu dilakukan. Kita breakdown, bikin susunan-susunannya. Misalkan, harus memulai usaha. Nah, sedangkan modal kita ini mungkin hanya bisa untuk membuka satu usaha, ya kita buat satu usaha dulu. Nah, ketika usaha itu sudah mulai jalan dan hasilnya ada, Anda juga harus melakukan yang namanya survei ya ke berbagai tempat yang itu potensi Anda nanti berjualan itu rame. Anda buka cabang satu, nanti selanjutnya buka lagi satu. Nah, begitu terus, tapi lakukan riset. Karena Anda pengen penghasilannya 100 juta per bulan. Ternyata di usaha Anda ini bisa dapat itu per bulannya 10 juta. Nah, Anda punya 10 cabang, udah punya 100 juta per bulan. Profit ya yang kita hitung ya. Dari situ apa? Ya itu sesuatu yang mungkin dianggapnya wah terlalu berat nih, buka usaha harus ada modal segala macam. Ya intinya mulai aja dulu. Jadi ketika kita udah berani memulai, kita udah berani melangkah, dari situ nanti apa? Akan ada yang namanya jalan-jalan yang itu membuat kita ini menemukan pola baru yang memang enak banget kita jalani. Contoh nih, misalkan Anda melakukan sesuatu, mungkin Anda belum bisa.
Anda kan pasti belajar tuh sedikit demi sedikit. Ketika Anda udah terkumpul nih banyak ilmunya, nah dari situ apa? Ketika Anda pengen mengembangkannya itu jauh lebih mudah karena konsepnya udah ada. Jam terbang Anda juga udah tinggi, mental Anda juga udah dibangun dengan kuat. Jadi bukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Kita lanjut di poin ketiga. Tetapkan waktu dan batasan waktu. Tentukan batas waktu untuk setiap langkah dan tujuan. Menetapkan waktu membuat Anda lebih bertanggung jawab dan membantu menghindari prokrastinasi. Pastikan batasan waktu realistis dan sesuai dengan kompleksitas masing-masing langkah. Nah, batasan waktunya ini Anda bukan impiannya ya. Kalau impian Anda penghasilannya berapa, nanti itu akan ada polanya sendiri. Jadi gini, Anda punya batasan waktu. Gua harus memulai nih di bulan ini. Tanggal berapa? Anda harus punya targetnya. Dan apa yang harus Anda lakukan, Anda segera mulai. Ketika Anda sudah memulai, pokoknya langkah kecil dulu. Nanti akan muncul peluang-peluang atau kesempatan di mana Anda akan bisa mewujudkan usaha yang ingin Anda buka ya. Dan Anda bisa memiliki penghasilan yang ya mungkin nggak sebesar yang Anda inginkan dulu. Tapi yang jelas ketika Anda sudah memulai, dari situ apa? Jalannya mulai terbuka. Ibaratnya Anda mau ke sebuah tujuan, Anda bisa menggunakan Google Map atau Waze. Anda akan ditunjukkan nih, jalannya kemana nih, kita mulainya kapan. Karena di situ ada apa? Ada tombol mulai. Ketika kita klik mulai, ya udah kita ikuti aja langkahnya. Ibaratnya itu adalah sebuah polanya. Ketika kita udah melangkah, kita udah punya target nih, itu kita tinggal jalan aja, kita tinggal ya pokoknya memulai aja. Dari situ Anda akan terbentuk sendiri. Anda mesti bagaimana, terus Anda menemui siapa aja, dan Anda nanti akan bagaimana. Itu nanti akan terjawab seiring berjalannya waktu. Yang jelas, hindari rasa malas untuk melakukan hal apapun ya. Ketika Anda mau melangkah, ya melangkah aja. Jangan pernah malas, buang rasa malas. Dan kita lanjut di poin keempat. Sesuaikan dan evaluasi secara berkala. Selama perjalanan, evaluasi dan sesuaikan roadmap Anda sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang mungkin terjadi. Mungkin ada kebutuhan untuk menyesuaikan target atau langkah-langkah tertentu berdasarkan pengalaman dan kondisi aktual. Jadi, seperti yang poin sebelumnya, kita akan menemukan segala sesuatu nih ya. Mungkin kemudahan-kemudahan dan belum tentu nggak ada rintangannya, pasti ada rintangannya. Ketika kita udah memulai dari rintangan itu, biasanya kita akan otomatis berpikir mencari jalan keluarnya. Ketika kita sudah menemukan sebuah jalan keluar dan kita bisa menjadikan diri kita ini orang yang bisa membereskan segala hal yang itu menghambat ketika kita punya sebuah tujuan, maka ya sudah, kita gas aja. Jangan pernah kita berhenti. Pokoknya ketika ada hambatan, ciptakan cara baru, ciptakan jalan baru. Nah, itu baru yang benar. Ketika kita udah menemukannya, ketika kita udah mendapatkannya, semua itu akan dengan mudahnya dan cepatnya itu akan terwujud. Cakep banget. Nah, teman-teman, jadi jangan pernah ya, intinya jadi orang yang mudah menyerah, mudah pasrah. Ya sebenarnya pasrah ini bukan berarti kita terus ya berdiam diri, putus asa segala macam, bukan seperti itu. Yang namanya pasrah itu sudah berusaha terus, nanti hasil yang didapatkan bagaimana, ya sudah itu. Bukan sesuatu yang rumit sebenarnya, bukan sesuatu yang harus kita pikirkan dengan overthinking. Ketika kita overthinking ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa, dan justru malah itu yang akan menjadi penghambat dari internal dalam diri kita sendiri ya. Kita lanjut di poin kelima. Tetapkan indikator keberhasilan. Tetapkan indikator keberhasilan yang dapat diukur untuk setiap langkah dan tujuan. Ini membantu Anda memonitor kemajuan Anda dan memberikan motivasi ketika mencapai pencapaian tertentu. Misalnya, jika impian Anda adalah memulai karir di bidang tertentu, indikator keberhasilan dapat mencakup pengembangan keterampilan kunci, membangun jaringan, atau memperoleh pengalaman kerja relevan. Contoh halnya, misalkan Anda pengen jadi konten kreator nih, entah di platform mana terserah, itu Anda harus punya indikatornya. Misalkan nih, Anda mau berapa subscriber, Anda mau berapa follower.
targetnya dalam 1 bulan, Anda harus punya. Ketika Anda sudah tembus, nah dari situ Anda tingkatkan lagi, Anda punya target seperti apa. Tapi dari situ, bukan kita melulu melakukan hal yang sama. Kita harus mengembangkan dan kita harus menjadikan semua itu adalah sesuatu yang nanti membuat kita ini lebih bertumbuh. Jadi yang tadinya kita hanya menggunakan HP ketika menjadi content creator, kita punya target-target tertentu nih. Kita pantau nih perkembangannya bagaimana, penghasilannya udah berapa. Oh udah begini, Anda mau nggak mau itu harus upgrade paling nggak skill Anda dalam editing mungkin ya. Ini yang kita omongin content creator dan ini bisa teman-teman terapkan juga untuk hal lain ya. Terus setelah itu ya pokoknya ketika skill Anda udah bertambah, Anda upgrade alat-alat juga. Formatnya Anda harus juga membuat jauh lebih bagus, jauh lebih baik lagi. Yang jelas isinya juga harus lebih berbobot. Jangan hanya membuat konten-konten sampah kalau memang Anda ini seorang content creator. Buatlah segala sesuatu yang itu bisa mengedukasi mungkin pengikut Anda, mungkin ya penonton Anda. Nah dari situ apa? Anda akan memiliki sebuah tayangan yang itu evergreen. Jadi sampai kapanpun masih realistis dan itu bisa diterapkan oleh siapapun.